baik, saya akan menjelaskan mengenai kekurangan afeksi. Tetapi, pertama saya akan membahas mengenai pengertian afeksi terlebih dahulu. Afeksi merupakan keadaan yang meliputi rasa kasih sayang, rasa kehangatan, dan persahabatan yang ditunjukkan kepada orang lain. Setiap orang mempunyai rasa kebutuhan untuk memberi dan menerima afeksi. Adapun menurut tokoh yakni Maslow, ia mengatakan bahwa kebutuhan rasa cinta, rasa kasih sayang, yaitu kebutuhan untuk dimengerti secara mendalam. Dan di dalamnya terdapat unsur untuk memberi dan menerima. Kemudian ia mengatakan, apabila kebutuhan rasa aman akan terpenuhi, maka muncullah purpose rasa cinta, rasa kasih sayang, dan rasa ingin memiliki dan dimiliki. Kemudian, tanpa adanya rasa cinta atau rasa kasih sayang akan menghambat pertumbuhan dan perkembangan seorang individu. Jadi dapat kita simpulkan bahwa afeksi ialah rasa cinta atau rasa kasih sayang. Jadi kekurangan afeksi pada anak usia dini akan dapat mempengaruhi penyesuaian anak dan perkembangan sosial emosional anak usia dini. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab dan penanganan dari afeksi. Afeksi merupakan salah satu gangguan dari perkembangan sosial emosional pada anak usia dini. Yang pertama yaitu adanya penyebab. Penyebab dari afeksi adalah salah satunya yaitu perkembangan anak yang lambat, yang dimana perkembangan anak yang lambat ini menyebabkan anak menjadi depresi, dan depresi itu disebabkan karena adanya hormon, yang dimana hormon itu berfungsi untuk melancarkan metabolisme dan perkembangan fisik pada anak. Yang kedua yaitu adanya gangguan bicara, yang dimana gangguan bicara itu disebabkan karena tidak adanya perhatian dan kasih sayang terhadap orang tua, maka anak tersebut akan gagal dan cilat terhadap bicaranya. Yang ketiga yaitu tidak mampuan anak untuk membangun hubungan sosial di lingkungan sekitar, karena tidak adanya kelekatan atau kasih sayang terhadap orang tua, maka anak tidak mampu berinteraksi di lingkungan sekitarnya. Yang keempat itu adanya anak menjadi egois dan nakal. Yang kelima yaitu adanya anak menjadi agresif, posesif, dan menjadi tantrum ketika berada di dalam kelas. Yang ketujuh yaitu adanya anak yang suka stres berat, maka anak akan melakukan depresi berat dan akan menyebabkan terjadinya sakit jiwa. Yang kedua yaitu adanya penanganan. Salah satunya penanganannya itu mengenalkan emosi atau afeksi yang baik terhadap anak. Apa saja sih kasih sayang orang tua yang baik terhadap anak itu. Yang kedua dapat meningkatkan keterampilan afeksi terhadap anak. Yang ketiga adalah meningkatkan kemandirian dan meningkatkan cara belajar anak tentang afeksi yang baik. Maka dari itu afeksi ini perlu ditekankan atau dikembangkan pada masa usia dini, dan orang tua juga memperkenalkan afeksi apa saja dan afeksi yang positif yang berguna bagi perkembangan fisik dan motorik anak serta perkembangan aspek-aspek pada anak usia dini, khususnya itu perkembangan sosial emosional anak. Penjelasan tentang contohnya kekurangan dari afeksi. Yang pertama ada kurangnya rasa percaya diri. Anak ngerasa kurangnya percaya diri terhadap diri sendiri itu orang tua terlalu fokus dengan hal yang lainnya. Anak tidak diperhatikan sehingga membuat anak ngerasa dirinya kurang dan anak sering dibandingkan dengan anak yang lainnya. Seperti lihat mereka lebih baik, lebih cantik daripada kamu. Jadi ngerasa anak itu tidak sepantasnya bahwa dia ngerasa dia tidak cantik. Terus juga contoh yang kedua itu ada seperti yang bisa kita lihat di gambar. Orang tua terlalu fokus terhadap gadget sehingga anak tidak diperdulikan dan tidak diperhatikan dari kayak kebutuhannya, kepersiapan mentalnya, sehingga anak ngerasa dirinya tidak diberikan kasih sayang sepenuhnya dengan orang tuanya. Terus juga kemudian ada yang kita bisa lihat gambar contoh yang ketiga, yaitu anak sering dibandingkan terhadap kakaknya atau adiknya, sehingga membuat merasa tidak penuh kasih sayangnya karena terhadap apresiasi anak satu, bahwasanya kakaknya itu lebih pintar, membuat apresiasi yang sangat wah atau mewah banget, atau dia bisa dapat seperti apa yang dia mau, sementara si adiknya
tidak bisa mendapat apa yang dia mau karena dia tidak berusaha, ataupun dia berusaha tapi tidak sesuai dengan hasil apa yang orang tuanya ingini. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian anxiety atau kecemasan. Apa sih yang dimaksud dengan anxiety atau kecemasan? Anxiety atau kecemasan merupakan suatu keadaan atau perasaan kekhawatiran dan merasa sesuatu hal yang buruk yang akan terjadi. Selain itu, kecemasan merupakan pertempuran berbagai emosi yang akan terjadi saat seseorang sedang berada dalam sebuah tekanan dalam perasaan dan pertempuran dalam batin seseorang. Kecemasan yang akan terjadi pada seseorang akan timbul oleh beberapa akibat. Anxiety merupakan salah satu sekelompok gangguan yang ditandai dengan adanya bahaya nyata yang dialami dan dapat mengganggu kehidupan sehari-hari seseorang. Berikut beberapa penyebab kecemasan pada anak usia dini. Yang pertama, kematian seseorang yang dekat dengan mereka seperti kedekatan dengan ayah, ibu, kakak, adik, ataupun teman. Yang kedua, adanya perpindahan rumah ataupun perpindahan sekolah yang baru. Hal ini mungkin saja dapat terjadi secara berulang-ulang. Yang ketiga, kesulitan untuk mendapatkan makanan yang cukup, bergizi, dan sehat. Yang keempat, kesulitan untuk mendapatkan tempat tinggal yang nyaman, aman, dan bersih. Yang kelima, adanya orang tua yang bertengkar, berkelahi, berpisah, ataupun bercerai. Pembahasan yang kedua ada penanganan kecemasan pada anak usia dini. Yang pertama, membuat suasana yang aman dan nyaman. Ajaklah anak ke suatu tempat ataupun lingkungan yang bersih, nyaman, terbebas dari ancaman, ramah anak, agar anak dapat mengurangi rasa cemasnya pada dirinya sendiri seperti taman kanak-kanak, playground, ataupun taman bermain. Yang kedua, berbicara dengan lembut dan memberikan dukungan. Ajaklah anak berbicara dengan nyaman, baik, santai, dan rileks untuk mengurangi rasa cemas pada dirinya, dan berilah perhatian kepada anak agar anak mengetahui bahwa dia dilindungi oleh orang tua ataupun keluarga. Yang ketiga, memberi informasi secara bertahap. Jangan terlalu mendesak atau mendadak memberikan informasi kepada anak. Hal itu bisa membuat dia menimbulkan rasa cemas yang sangat tinggi terhadap pemberitahuan informasi tersebut. Berilah informasi secara bertahap ataupun pelan-pelan terhadap anak agar ia dapat memahami apa yang ia dapat dari informasi tersebut. Di sini saya akan menjelaskan contoh-contoh dari cemas pada anak usia dini. Yang pertama, dari gambar di samping saya akan menjelaskan contoh dari anak usia dini. Yang pertama yaitu menggigit jari. Nah, mereka itu kadang kalau misalnya cemas, mereka itu suka menggigit jari. Itu secara spontan tanpa pengetahuan mereka. Kenapa mereka menggigit jari? Mungkin mereka cemas atau mereka gugup dalam kesalahan mereka. Contohnya itu misalnya mereka disuruh mengerjakan tugas oleh gurunya, tetapi mereka tidak mengerjakan, dan akhirnya mereka gugup saat bilang kepada gurunya bahwa mereka tidak mengerjakan, dan secara spontan tangan mereka itu menggigit jari. Yang kedua dari gambar tersebut yaitu mereka bergemetar. Mereka takut, saking takutnya ingin mengungkapkan sesuatu kepada gurunya, akhirnya mereka bergemetar duluan. Mereka takut untuk mengungkapkan itu. Akhirnya mereka seperti tadi, mereka menggigit jari, mereka bergemetar badannya. Yang ketiga yaitu mereka gugup untuk membilangkan apa sih gitu kecemasan yang ada di pikiran mereka, karena anak usia dini itu rata-rata itu belum bisa menyampaikan kepada gurunya, kecuali gurunya itu bisa mengayomi atau gurunya itu bisa memancing apa sih penyebab dari anak tersebut yang merasa mereka menggigit jari tiba-tiba secara spontan, mereka bergemetar saat ditanya, dan mereka gugup saat ditanya. Seperti contoh tersebut, di dalam video ini anak yang cemas, yang dimana orang tua selalu membandingkan anak dengan anak yang lain, sehingga anak tidak bisa menemukan jati dirinya sendiri.